Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-insanu sirri wa ana sirrohu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Aku, kata Tuhan, rahasia insan, tetapi terdinding oleh wujud insan. Seumpama kita melihat matahari, pasti akan silau dan tidak jelas apa yang kita lihat. Terlalu terang benderang, terlalu nampak dan jelas. Itulah umpama melihat Allah. Apabila tidak merasakan, pasti tidak akan kenal. Kejahiran Allah lebih nampak dan jelas daripada jahirnya matahari. Terdinding kita karena merasa kita yang ada. Fawailul lil musallin, dari surah Al-Ma'un ayat 4. Maka celakalah orang yang sholat. Mengapa di ayat tersebut Allah mengatakan celakalah orang yang sholat, padahal Allah mengatakan pula pada ayat yang lain, surah Al-Asr ayat 1-3, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Asr ayat 3, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Manusia rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itulah kita harus ketahui iman dan amal soleh. Maksud dari iman ini adalah zatnya, dan amal soleh adalah af'alnya. Karena zat tidak terpisah dengan af'al dan tidak pula bercerai. Karena pula zat telah esa dengan af'al, inilah yang maksudnya iman dan amal soleh. Iman itu zat dan af'al itu adalah kelakuan. Karena setiap perbuatan atau kelakuan itu pasti ada yang berbuat. Siapa yang berbuat itu? Yaitu zat. Pandanglah diri kita yang berbuat, berkelakuan berbagai macam. Makanya disebut celaka orang yang beramal, karena tidak mengetahui yang gaib terhadap yang maha gaib. Artinya nyawa itu adalah yang dinamakan amal soleh, dan nyawa adalah amalnya dari iman. Dan iman itu adalah anasar dari zat. Tapi jangan sampai kita akui diri ini. Jadi yang jadi af'alnya Allah adalah nyawa, karena nyawa ini adalah amal kita, dan af'al ini adalah amalnya iman. Jadi nyawa ini asalnya dari iman, dan iman ini asalnya dari zat. Artinya di sini zat tidak berpisah dari af'alnya. Jadi tiada yang wujud, hanya Dia. Setiap perbuatan adalah perbuatan Dia. Itulah sebenarnya yang beramal, bukan kita yang beramal. Bagaimana kita bisa beramal? Karena insan ini adalah yang dikatakan amal soleh, af'al atau perbuatan zat. Setiap perbuatan pasti ada yang memperbuat. Menasehati yang benar dan hak, nyatakan bahwa inilah hak, yaitu nur. Apabila bukan hak, maka batil. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil. Saksikan dengan sabar dan keredaanmu, saksikan dan nyatakan perbuatanku, kata Tuhan. Apabila sudah mengetahui itu, al insanu sultanu dunya wal akhirah, insan inilah raja dunia dan akhirat. Itulah dikatakan di surat An-Nas ayat 3.
Ilahin nas artinya raja manusia. Ilah adalah Tuhan dan An-Nas adalah manusia. Maksudnya Tuhan nyata pada insan dan insan adalah rahasia Tuhan. Rahasia adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu tiada lain. Jadi yang mana hamba, yang mana Tuhan. Apabila sudah duduknya ihram, tidak bisa dikatakan hamba, tidak pula dikatakan Tuhan. Artinya ihram adalah tercengang-cengang. Siapa Tuhan, siapa hamba. Apabila dikatakan aku Tuhan, siapa yang diperintah. Oleh karena itulah jangan mencari Tuhan karena sudah nyata pada manusia. Tapi siapa pula insan? Insan adalah rahasia Tuhan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau di Ihya Ulumuddin, barang siapa yang tidak mengenal rahasia Tuhan, siapa saja yang tidak mau belajar dan mendengar tentang Tuhan, dikhawatirkan matinya itu dalam kekafiran. Illah, alif pada illah adalah keesaan zat, sifat, asma dan af'al. Lalu bernama insan, tajalli jat, nyata jat sifat asma dan af'alnya Allah. Berjahir dirinya yaitu zat, rupanya yaitu sifat, namanya yaitu asma, dan kelakuannya yaitu af'al bernama insan. Lam pada illah artinya suci, Allah Ta'ala tanpa ada bercampur dengan sesuatu. Artinya tiada wujud lainnya, la maujuda bihaqqin ilallah, tiada yang wujud kecuali dia, segalanya wujud Allah. Apabila ada selain dia, itulah namanya syirik. Tapi mengapa dikatakan sembah yang syirik, padahal kita ingin menyucikan Allah? Dikatakan syirik karena masih ada selain Allah pada hatinya. Inilah syirik tersembunyi, terbawa terus menerus sampai mati. Kenapa terbawa sampai mati? Karena dia tidak kenal dan tidak esa lagi. Apabila syirik tiada ampunannya. Kalau dosa jahir masih ada ampunan Allah, kecuali kita sudah ma'rifat. Hak dari illah adalah Muhammad yang bersifat wahdah, yaitu nurnya. Yang ada ini adalah wujud nur itu sendiri. Kejahiran insan inilah yang namanya zahiru rabbi wal batinu abdi. Jahirnya Tuhan ada pada batin hamba. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.